Di sini saya udah punya satu background yang kita nggak ngasih size atau nggak ngasih ukurannya, jadi murni ngambil gambarnya aja. Udah pernah belajar sebelumnya cara ngambil gambar. Kalau kita langsung di folder yang sama, tinggal nulis URL, lalu tanda kutip namanya. Div-nya udah saya kasih tinggi 650 pixel. Kalau width atau lebarnya kita nggak nulis spesifik, dia akan otomatis bikin 100% atau selebar yang seperti kita lihat ini. Yang pertama akan kita lihat tentang properti background size. Tentu teman-teman yang udah belajar CSS dasar udah tahu kalau kita bisa ngasih ukuran seperti ini untuk ngatur ukuran gambarnya. Nah, di CSS 3 ada dua nilai baru yang bisa kita pakai, yaitu contain dan juga cover. Kita akan mulai dari contain. Untuk contain sendiri, dia bakal pasin gambarnya sesuai ukurannya, tapi semaksimal yang proporsi dari gambarnya sendiri. Jadi kalau kira-kira maksimal tingginya gambarnya 400 pixel, dia nggak bakal narik lebih lebar lagi dari itu. Langsung aja kita lihat kalau saya pakai contain di sini, gambarnya dia bakal berusaha lebih kecil. Kalau gambarnya gede tentunya, tapi dia nggak bakal ngelewatin batas proporsinya. Jadi tetap gambarnya sesuai kualitas sebelumnya, dan dia akan otomatis ngulang kalau ada white space. Jadi kalau teman-teman pakai properti background repeat, terus tulis no repeat, di sini kita akan lihat bagian kosong ketika menggunakan size contain ini. Nah, satu lagi yang nggak kalah menarik yaitu cover yang banyak dipakai orang. Cover ini dia bakal langsung berusaha nutupin seluruh bagian dari lebar yang kita punya. Kita lihat, perhatiin teman-teman bedanya kalau saya pakai contain. Bagian bawahnya masih keambil, tapi cover, lihat batasnya buku dia masih kelihatan bagian HP iPhone ini, tapi kalau kita pakai cover dia bakal ngelebarin selebar mungkin, tapi bakal kepotong bagian dari si bagian bawah atau tinggi dari gambarnya ini. Kita lanjut lagi, misalnya kita kasih border di sini, kita lihat properti lainnya atau lebih tebal lagi biar lebih terlihat solid black. Seperti ini kita bisa ngatur, atau saya kasih dotted di sini biar kita lihat sekarang posisi bordernya ini berada di dalam gambarnya. Teman-teman bisa lihat di belakang bordernya ini masih ada warna-warna gambarnya. Kita bisa ngatur posisi dari border ini meskipun jarang dipakai, tapi kita untuk tahu aja kita bisa ngatur posisi dari bordernya ini dengan border clip, nama propertinya. Maaf, bukan border clip tapi background clip. Di background clip kita bisa ngatur defaultnya border box, atau kalau kita punya padding kita bisa ngasih padding box. Saya liatin aja kalau saya punya padding 20 pixel di sini. Sekarang bordernya berada di luar. Jadi kalau kita pakai padding, bordernya sekali lagi berada di luar kalau padding box. Kalau yang sebelumnya border box, dia akan menyatu sama gambarnya. Dan satu lagi yaitu content box. Nah, kalau content box dia bakal ngisi gambarnya mulai dari jarak paddingnya tadi. Karena kita udah ngasih padding 20 pixel, maka dia akan ngisinya 20 pixel. Bordernya ada 20 pixel setelah gambarnya. Itu tadi tentang background clip. Satu lagi yaitu background origin. Mirip propertinya ketiga-tiganya. Bedanya di mana kita mau nyangkutin gambarnya. Biar lebih jelas, saya taruh size-nya sekarang, saya komentarin dulu yang cover ini. Kita kasih misalnya lebarnya hanya 30 pixel, 30 pixel seperti ini. Lalu terlalu kecil, kita kasih 200, 200. Dan background clip saya matiin dulu biar kita lihat dengan jelas background origin ini apa. Yang pertama background origin, dia bakal nyangkutin gambarnya di pojoknya. Kalau nggak mau pusing, saya ilangin dulu repeatnya. Jadi hanya satu gambar di sana. Ini dia bakal nyangkutin defaultnya di bagian pojoknya. Kalau background originnya default atau border box defaultnya. Nah, seperti sebelumnya kita bisa naruh content box. Kalau content box dia bakal naruh backgroundnya sesuai posisi kontennya. Jadi tetap ngelihat jarak paddingnya. Satu lagi bisa ditebak kalau padding box,
dia naruh gambarnya di bawah bagian bordernya ini. Secara praktek emang mirip penggunaan origin dan juga repeat. Tapi kalau nanti teman-teman misalnya nggak punya border, mau naruh lokasi gambarnya, nggak nutupin div-nya tapi ngikutin kontennya sesuai paddingnya, bisa manfaatin background origin ini. Itu aja, jadi kita udah belajar di background size ada cover sama konten, di background clip dan background origin kita bisa naruh posisi dari border dan juga gambarnya. Terima kasih.